Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku hari ini habis wawancara Hima terus ah dari dari pagi tadi aku dibangunkan untuk melihat semua orang berpergian, literally semua orang pergi, nggak ada yang eh em, adek aku sekolah, terus aku sama ibu aku, terus tuh ibu aku balik lagi, aku juga di rumah sekarang sendiri. Karena apa? Karena sendiri. Terus aku wawancara Hima tadi jam 11.40 harusnya udah mulai. Tapi itu karena di Jabodetabek udah azan jam segitu, jadi ditunda dulu. Terus baru selesai wawancaranya jam 12.19, 12.18 gitu ya. Terus hari ini aku sebenarnya mau, maaf kalau kurang Islam, karena panas, jangan berisik. Gue datang sih. Bukan kehabisan masuk adalah. Aku hari ini bakalan review ini karena aku udah selesai bacanya. Terus di sini apa ini buat kalian mau baca blurnya dulu sebenarnya. Nih baca dulu. Sama ya. Eh, nggak bakal diedit karena ini no cut edit. Jadi malah. Ini dari Grametnya ada begini, maaf. Aku juga baru nyebut terus. Anjir. Dan ini tuh kayaknya kena, kena air gitu, cu. Sama ya, lihat. Nah, ya. Jadi aku mau review ini. Bisa baca. Sebenarnya aku mutusin buat ganti baca karena apa? Karena dia tuh satu dalam buku bukunya ada dua cerita. Yang pertama ada Re sama perempuan. Nah, si Re ini tuh udah selesai aku baca. Nih, ini buat daftar isinya si Re sampai halaman 131. Terus lanjut di bab selanjutnya tuh ada ceritanya si perempuan ini. Si perempuan itu judulnya sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 328. Oke, jadi aku sekarang berhenti baca di 209. Udah aku baca endingnya buat si perempuan ini. Nah, yang pertama tuh aku mau nge-review si Rainy buat aku. Di sini tuh dapat kayak ratingnya dari aku 9/10/10, 4/5 lah ya. Dia tuh ada dua buku, dua cerita. Udah aku bilang ya, berulang kali maaf. Yang pertama itu buat Rain itu dia udah jelasin semuanya, semuanya literally semuanya dari sudut pandangnya si Kang Maman ini. Gimana hidupnya si Raini selama jadi pelacur, maaf. Nah, buat semua babnya ini, oh gila banget anjir. Gue kasih lihat ya. Kayak lu bakalan baca ini pertama kali ngeliat babnya anjing. Tuh, di batu nisanmu kutulis namaku, cintaku terkubur selamanya bersamamu. Oke, spoiler, si Reni meninggal kematian. Begitu terus kayak jadi tuh bab satunya kematiannya tuh teman matinya temannya si Reni, si Sinta. Jadi Sinta tuh meninggal karena apa? Kan ditabrak mobil anjing terus kayak saya tadi itu. Terus pemakaman Sinta. Kita reviewnya per bab ya, guys. Terus ada pencarian. Ini pencarian apa dah? Gue juga gak ingat sebenarnya ini pencarian apa. Terus kayak, oh itu pencariannya Kang Maman sama pelacur-pelacur itu tuh. Jadi dia tuh nyari semua, ya deh kayaknya. Nih, headline beritanya, pelacur mabuk tewas dilindas mobil. Jadi ada terus ini pokoknya dia dari awal tuh si Kang Maman itu tuh mau dekatin Ray itu lama banget. Terus kecurigaan Ray ini
Ini kecurigaan Ray ini kayak si Ray itu sendiri tuh curiga kalau si Sinta itu tuh sebenarnya dibunuh apa enggak sih. Ya sama mami mami Lani, mami mami Lani. Jadi kan si Pacul tuh punya germo gitu kan. Nah si mami Lani itu germo nggak sih namanya? Jujur lupa guys. Gitu. Sini pelacurannya tuh nggak pelacuran kayak sekarang. Mungkin sekarang tuh ada, tapi gue nggak tahu ya. Nah, tapi yang gue tahu tuh sekarang tuh pelacur yang ada tuh kan cuma buat yang kayak laki-laki buat perempuan nggak laki-laki buat infak. Sedikit sama jenis anjir. Lanjut penelusuran masih bab 5 ini penelusurannya. Nih, kalian harus tahu nih ini udah gue tandain karena di Jakarta dan di wali kota besar lainnya yang berkembang bukan hanya pelacuran perempuan tapi juga laki-laki bahkan banci. Jadi selain WTS wanita tunasusila seharusnya ada juga istilah LTS laki tunasusila dan BTS banci tunasusila. Jadi oke. Nih dari buku Sexual Behavior in the Human Female karyanya Alfred C. Kinsey yang dan kawan-kawan terbitan 1953 tuh ada seksualitas manusia. Jadi kayak tergolong dari 0 sampai 6 gitu skalanya ya. Nanti kalian baca aja di sini. Gue nggak mau jelasin. Kan harus baca ini. Masa dia bilangnya ada ayang-ayangan. Jadi itu sesama perempuan gitu kan. Jadi namanya ayang-ayangan. Maksud gua lu les biola. Bab 6 dingin, nggak tahu dingin apa. Bab 7 ada pengakuan. Nah, ini tuh si Kang Maman ini baru kenal sama si Re. Ya guys, terus dia perkenalannya apa? Um, Pelacur itu pekerjaanku lebih tepatnya pelacur lesbian, lonte sampah masyarakat cenah. Jangan ban aku YouTube. Terus lanjut. Sebenarnya namanya tuh waktu perkenalannya namanya Rere ya. Rere. Tapi dia si Kang Maman ini udah kebiasaan nulisnya pakai tanda petik. Tanda petik, titik dua maaf. Si Rere ini juga tuh emaknya tuh apa sih namanya? Kayak emaknya tuh sama kayak korban asusila gitu lah. Dia tuh nggak punya bapak. Si kakaknya dulu tuh orang kaya anjir. Gak ya. Terus mamanya meninggal cuy. Sakit. Tapi meninggalnya di pelukan Ren. Sedih sih jujur gue kayak sedih banget anjing. Terus si Ren itu dihamilin gitu sama nih di sini tuh juga masih rancu menurut gue si Rain ini dihamilinnya sama siapa yang pernah tuh kayak dia tuh udah ada guru lesnya gitu kan kan si Rain ini kayak pembangkang gitu di SMA kenapa karena sama neneknya tuh kayak dikasih les gitu nah gitu lah ya nah waktu dikasih les begitu tuh guru les MTK-nya tuh udah pernah kayak gitu anjing terus dia lanjut sama oh ya ada deh ada orang lain anjir yang nyebut bela-bela sama dia begitu guys terus dia hamil terus dia tuh kabur karena nggak mau ketahuan sama neneknya habis kabur karena nggak mau ketahuan sama neneknya itu dia bergila ke Jakarta nginep di hotel terus diselamatin sama Mami Lani menurut gue ini nggak diselamatin tapi jadi kayak karena lu potensial banget buat jadi pelacur lu gue angkat gitu deh anjir kan gitu deh nah maksudnya terus tahu nggak dia kan selama hidupnya dienakin dulu ya sama si mami ini yang dia keluar tuh kayak malaikat gitu kan nah karena udah dienakin sama si mami ini tuh ternyata si mami itu tuh mau ambil duit dari dia jadi semua kebutuhan hidup dia sama anaknya anjing itu ya dua dan delapan juta ya oke lanjut jadi tadi cek biasa lah ya sekarang kan gue udah di rumah nih guys di gue nelpon anjir minta jemput tapi mah gue udah berangkat maksud gue guys pokoknya si Kang Maman ini jadi si supirnya Ray kemarin selama dia
ya, guys. Pokoknya serem banget anjing kayak kita tuh unexpected kalau ini terjadi dengan traffic tuh kayak oh my god itu hal biasa gitu loh menurut gua di sini. Iya, di tahun-tahun segitu tuh. Terus kayak ada juga namanya sentul. Sentul tuh yang kayak cewek, gimana sih ngomongnya kayak pacarnya pakai cewek, paham gak sih? Terus ada suami-suamian kayak orang zaman dulu tuh kayak nggak mau pisah gitu, tapi masih jadi masih ada suaminya, tapi dia tuh masih kayak kayak HTS anjing tapi menikah cu. Jadi si ceweknya tuh masih boleh sama cowok lain, nah si cowoknya boleh sama cewek lain. Jadi kayak gitu mas ya cowok. Cuy, menurut gue ini tuh semuanya udah jelas tapi dia tuh nggak nyeritain secara uh, si Melur itu. Nah, ada part yang paling sedih menurut gue, aku emang nangis banget dan sedih banget anjing. Di bab 12 ini, di bab 12 ini tuh si Jinnya sih peluk dia ya. Terus kamu nggak dialognya dia tuh mau ketemu si Melur. Anaknya itu tuh, anaknya ternyata tuh setelah 3 bulan tuh dititipin sama si ada pokoknya ya si Sinta yang udah meninggal tadi tuh tangganya Sinta itu tuh udah nikah tapi nggak punya anak gitu kan. Terus tahu nggak sih dia kan si Kang Maman ini diajak ketemu sama anaknya. Dia kayak semangat banget dari pagi kan udah nungguin Kang Maman di depan. Terus kayak kepagian gitu loh menurut gue. Terus tiba-tiba tuh anaknya udah turun dari diantar sama pokoknya sama orang. Dia nggak mau dihampirin gitu loh. Terus dia malah nyuruh si Kang Maman ini buat meluk dia tuh, peluk dia untukku. Terus kata dia, gue ini keringatan. Terus kata Kang Maman, gak apa-apa, ayo sana. Terus si Ray itu bilang apa? Gue ini pelacur, jangan sampai dituduhnya melakukan keringat pelacur, peluk dia untukku kayak gue. Terus gue kan sedih sih gue. Bingkisan terakhir. Pokoknya semua harus kasih ini deh anjing. Kata gue kayak sedih banget. Terus tiba-tiba dia punya selain beritanya tembak terus semua. Tuh, seorang pelacur tewas tersalib tersalib di tiang listrik Jalan Blora. Tubuhnya penuh tulisan. Kata gue kayak nggak bisa baca ya. Maaf. Terus kayak itu mah mirip banget sama Ray. Terus dia meninggal terus ketemu sama tulisannya si dia punya surat gitu buat Kang Maman dikasihnya ke Dika karena dia kalau udah nggak ketemu sama Kang Maman gitu. Terus pokoknya ini si Frey itu tuh nggak nyeritain lebih lanjut gimana sih Melur anaknya. Nah, di perempuan ini seharusnya kita tuh ketemu ceritanya si Melur. Emang ini nih ceritanya si Melur sama ceritanya Kang Maman yang udah kayak udah berkeluarga gitu kan. Di sini tuh menurut gua masih kegantung. Kayak gimana matinya, kan ada anaknya Mamilani di sini. Nah, gimana matinya anak Mamilani tuh masih ngegantung gitu loh menurut gua di sini. Jadi gua belum tahu gimana, tapi dia tuh udah mati, cuk. Nah, anaknya Mamilani itu DPR didekatkan sama mulut deh kayaknya. Kata gua ya, konspirasi dari otak gua. Dari otak gua dia tuh dibunuh sama si Melur. Soalnya ada scene di mana Melur tuh bilang kayak ke Kang Maman, ini tuh apa namanya mobilnya udah diperbaikin belum, udah dilihat ininya belum, terus kayak ini nih penting, itu penting. Nah, si DPR ini, si anak mamilannya itu tuh ketabrakan gitu bawa mobilnya sendiri. Mungkin itu sih yang bisa gue ini yang tapi nih dia udah bilang kan di belakangnya perempuan adalah sequel novel yang diangkat dari kisah nyata. Nah, kata gue lu semua harus baca ini dan lu semua bakal kayak ah ini beneran tahun segitu masih begitu anjir kata gitu. Sedih banget. Sebenarnya ini tuh punya dua kemarin tuh katanya punya ada buku Renya doang sama ada buku perempuannya doang. Nah, terbitan yang terbaru itu dia udah disatuin jadi satu buku ini. Total bukunya ada di 330 halaman. Ini ada stiker ada juga kayak. Oke, sekian review dari aku. Ini adalah Ray dan Perempuan dari Maman Suherman. Terima kasih Kang Maman, terima kasih Rere. Sebenarnya Rere itu nama samaran gitu tahu nggak sih? Ada nama yang benar lucu. Nggak tahu deh, nggak mau spoiler lebih lanjut, soalnya gue lupa juga. Oke, terima kasih. Aku bakalan sekarang bakal lanjut buat ngebaca buku buku janji dari Terel Jet. Kok yang gede banget
Oke guys, terima kasih udah nonton. Nanti aku bakalan review. Enggak ada bakalan review. Jadi aku nggak bisa bikin vlog tahu jilid. Di kamera ini tuh tiba-tiba nge-stuck. Terus sampai laptop gue kayak, kamera HP gue habis nih. Lo harus lihat nih. Udah penuh. Gitu. Kayak kata gue, semua aja nempel. Baca, guys. And for to be eaten is protein. Kalau kalian kelihatan nggak kalau gue ngomong gini? Kelihatan anjing. Guys, gue tadi kan wawancara ya. Terus wawancara itu kayak, kok di record, Bes? Gue kasih tahu dulu sama semua orang. Kalau gue wawancara tadi di record, cuy. Gue nggak tahu gini. Gue semua harus tahu juga kalau gue bakal ada praktikum dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Kata gue ini ngapain anjing tuh? Mana sih ini? Nggak gue. Nih, jam 1 sampai jam 7 malam. PBS ya, guys. Kata aku, eh, ada teman gue. Terus dia tuh bikin catatan G. Wah, enggak dia bilang asisten gitu kayak di UKM kepanitiaan bantuin chat kayaknya karena sekarang tuh lima gue kan lagi outbreaking gitu kan. Terus kayak kurang sih kayak semua orang diteleponin buat cuin hima. Iya, kayaknya branding hima gue kurang deh guys. I don't know ya guys. Kata kali ini gue daftar di PBX AGSN Y or nay. Hmm. Lucu banget sih yang aku mau ya bakalan eh wah jelek banget ya. Gue banget. Jirs. Geng semua orang ini siap banget cu. Dia ngambilnya cu. Buset, mending saya. Mending gue ngambil kelas. Kita review yuk FB teman-teman gue. Hmm. Aduh guys. Oh my god seru banget. Staycation. Gue ada what if anjing gue kayak dimsum asinan nih. Kok aslinya kecil banget ya. Hmm. Terus si Lulu bagus banget ini. Terus si attention bagus banget cu. Si Ikamasi ini. Bisa narasumbernya Ando. Nih. Umroh. Kan kita umroh guys. Cina. Udah 19 menit, 20 menit. Dadah. Assalamualaikum. See you.